Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji ilmu. Mudah-mudahan nikmat thalabul ilmi ini menjadi wasilah kita ya, dimudahkan, diberikan keberkahan sebagaimana doa Rasulullah di setiap subuh, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah dan kita isi dengan sesuatu yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji suatu buku, yaitu tentang Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam 24 jam. Bagaimana kita selama 24 jam dalam mengarungi kehidupan itu diberikan pahala berlimpah ya. Tidak hanya ibadah itu bukan hanya ketika sholat, misalnya banyak sunnah-sunnah Rasulullah yang terkadang kita terlupa ya, atau mungkin belum tahu. Nah, mudah-mudahan di hari Ahad kita akan mengkaji sunnah Nabi 24 jam itu seperti apa, mulai dari hal-hal kecil ya sampai hal-hal besar. Nah, marilah kita sama-sama kaji. Nah, di sini sunnah Nabi 24 jam ya. Nah, bahwa dalam hal ini dijelaskan dulu ya oleh penulis tentang dahsyatnya mengamalkan sunnah. Nah, di antara keutamaan mengamalkan sunnah Nabi itu begitu luar biasa ya. Nah, misalnya bahwa hari ini ya, di masa ini, bahwa perbandingan antara mereka yang mengamalkan sunnah Nabi dengan yang tidak itu masih sangat jauh ya. Dalam keseharian kita masih lebih banyak lupanya, tadinya masih banyak lalainya, bahkan malas misalnya mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah, itu banyak penyebabnya, diantaranya adalah tadi misalnya karena tidak tahu keutamaannya atau tidak tahu mana sunnah yang harus diamalkan. Nah, diantara bukti luar biasanya mengamalkan sunnah Rasulullah. Nah, di sini ada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di belakang kalian, kata Rasul ya, akan ada sebuah zaman di mana orang yang berpegang teguh kepada sunnahku akan mendapat pahala 50 orang yang mati syahid di kalangan kalian ya. Saking sulitnya bahwa nanti ada suatu zaman bahwa orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah akan mendapat pahala itu 50 orang yang mati syahid dari kalangan kalian. Nah, kemudian dalam hadis yang disebutkan bahwa beribadah di tengah badai fitnah itu seperti berhijrah kepadaku. Nah, jadi hadis ini menunjukkan bahwa begitu dahsyatnya ya mengamalkan surah Nabi di zaman sekarang, karena zaman sekarang itu banyak ujian, banyak fitnah ya, bagaimana keberagamaan seorang muslim. Nah, kita lihat dulu apa itu sunnah ya. Sunnah itu secara bahasa adalah thariqah ya, jalan, metode atau contoh yang diikuti. Adapun sunnah yang dimaksud dalam buku ini adalah semua contoh ya, pokoknya contoh yang diriwayatkan dari Nabi, baik yang berupa aqwal ya, perkataan, af'al, perbuatan, atau takrir, persetujuan, dan jalan hidup, baik yang hukumnya wajib ataupun yang sunnah gitu ya. Nah, beda antara sunnah dengan sunat. Nah, sunat tadi saya salah menyebut yang terakhir ya. Kalau sunnah mah seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa ada sunnah yang hukumnya wajib dan ada pula sunnah yang hukumnya sunat. Nah, jadi beda antara istilah sunnah dengan sunat gitu ya. Tadi kalau sunnah mah ya, bahwa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi ya, baik ada yang hukumnya wajib atau sunnah gitu ya, atau sunat ya. Nah, ini jadi bahwa kalau sunat itu sendiri ya, sebuah perkataan atau perbuatan yang ditetapkan dalam Islam yang tidak harus dikerjakan, tapi bila dikerjakan akan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ini mah sunat ya. Itu mah kalau pakai sunnah mah ada yang perintah Nabi itu sifatnya wajib atau sunat. Kalau sunat itu dikerjakan dapat pahala,
tidak dikerjakan tidak berdosa. Nah, baik, di sini sunnah-sunnah dalam bersuci, misalnya yang pertama mulai berkumur-kumur ya, berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke hidung 3 kali dengan satu tangan. Nah, jadi berkumur-kumur dan istinsyak ya, memasukkan air ke hidung itu 3 kali tetapi dengan satu tangan begini ya. Nah, tidak 2 begini. Nah, misalnya. Nah, ini adalah sunnah riwayat dari Bukhari dan Muslim bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ketika mencontohkan wudhu Nabi Muhammad SAW, beliau berkumur-kumur dan beristinsyak itu dengan menggunakan satu tangan ya sebanyak 3 kali. Nah, jadi satu tangan diingat ya sebanyak 3 kali. Nah, jadi sekaligus gitu ya, berkumur-kumur dan istinsyak itu tidak berkumur-kumur misalnya, terus kemudian baru istinsyak memasukkan air ke hidung, tetapi sunnahnya itu adalah melakukan kumur-kumur dan istinsyak itu 3 kali ya dengan satu tangan. Nah, seperti ini. Itu adalah sunnah yang betul gitu ya. Kemudian yang kedua, melebihkan air saat beristinsyak. Rasulullah SAW bersabda bahwa ratakanlah wudhu, usaplah ya di sela-sela jari dan lebihkanlah dalam istinsyak, kecuali kalau kamu sedang saum gitu ya. Nah, jadi memang dalam istinsyak itu harus benar-benar gitu ya. Nah, jadi kata Rasulullah bahwa harus meratakan wudhu, kemudian diusap ya di sela-sela jari dan lebihkanlah dalam wabaligh fil istinsyak ya, kecuali jika engkau sedang saum, yaitu jangan ya, nanti akan terlalu ini kemakan gitu, keminum. Kemudian bersiwak atau membersihkan gigi dan mulut sebelum berwudhu. Nah, bahwa Rasulullah SAW bersabda ya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah, bahwa seandainya aku seandainya aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, pasti aku akan perintah mereka siwak inda kulli shalah. Nah ya, misalnya jadi setiap sholat itu disunahkan untuk bersihkan gigi dulu, bersiwak ya, membersihkan mulut dulu. Nah, ini kadang sunnah ini kita juga banyak yang melalaikan ya sunnah tersebut. Nah, Imam As-Sun'ani menyatakan bahwa terdapat lebih 100 hadis tentang keutamaan siwak. Namun ya, betapa mengherankannya, ada sebuah sunnah yang disebutkan dalam hadis yang banyak tapi diabaikan oleh banyak manusia. Kan terkadang kita juga suka rarusu ya, langsung saja wudhu misalkan, nah tanpa melakukan siwak. Sebentar. Nah, ini jadi mudah-mudahan setelah mengkaji ya sunnah-sunnah Rasulullah, kita teliti lagi ya, misalnya apa yang belum kita lakukan di antara sunnah-sunnah itu. Misalnya seperti istinsyak ini kan kebanyakan orang-orang mah istinsyak itu ya sikat gigi teh sehari teh 2 kali misalnya, sebelum tidur misalnya, kemudian bangun tidur. Padahal siwak itu disunahkan ya setiap kali sholat. Kemudian menghemat penggunaan air ketika berwudu, bahwa dari Anas radhiyallahu an bahwa jika Rasulullah mandi ya, beliau menggunakan air sebanyak 1 sok. Jadi Rasul itu kalau mandi itu airnya 1 sok, dan kalau berwudu beliau menggunakan air sebanyak 1 mud. Jadi tidak banyak-banyak seperti kita ya. 1 mud itu jadi Rasulullah itu kalau wudu itu 1 mud itu sepenuh 2 tangan orang dewasa. 1 sok itu 4 mud ya. 4 mud itu tadi 1 mud itu sepenuh 2 tangan orang dewasa. Nah, jadi Rasulullah memang hemat air gitu ya. Nah, kemudian berwudu sebelum mandi junub. Nah, hadisnya dari Siti Aisyah, beliau menyampaikan bahwa adalah Rasulullah SAW bila beliau mandi junub, beliau mencuci kedua tangannya. Ini sunnahnya ya, cuci kedua tangan dulu, kemudian berwudu ya, sebagaimana berwudu untuk sholat, baru mandi gitu ya. Jadi sekali lagi mencuci kedua tangan, kemudian berwudu dulu, nah baru mandi. Nah, kemudian berwudu jika akan makan dan minum bagi orang yang junub. Jadi misalnya udah junub itu kalau makan dan minum ya nggak boleh langsung misalnya.
Hadisnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan bahwa adalah Rasulullah SAW jika sedang junub kemudian ingin makan atau tidur, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Misalnya setelah berhubungan suami istri, misalnya kemudian ingin makan, misalnya maka berwudu dulu. Atau kalau mau tidur ya jangan langsung tidur, minimalnya wudu dulu gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian berwudu jika ingin mengulangi berhubungan suami istri. Nah, misalnya dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang dari kalian menggaul istrinya kemudian ingin mengulangi lagi, maka hendaklah berwudu. Nah, jadi sudah hubungan suami istri, misalnya rehat, misalkan ingin mengulangi lagi, maka berwudu terlebih dahulu disunahkannya. Kemudian membaca doa setelah wudhu yang disyariatkan ya doanya di sini ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini ya diantaranya ya, ini ada juga versi yang lain ya doanya, misalnya yang seperti kita sering baca asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya. Kalau riwayat ini diantaranya subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian mengerjakan sholat sunat 2 rakaat setelah berwudu ya. Nah, ini sholat sunat syukrul wudu. Nah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada seorang pun yang berwudu kemudian ia perbaiki wudunya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dengan hati dan wajah yang khusyuk ya untuk kedua rakaat itu, melainkan ia berhak masuk surga. Nah mudah-mudahan ya setelah kita berwudu kita ingat ya sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah syukrul wudu. Nah ini mudah-mudahan jalan masuk surga kita ya. Kemudian sunnah-sunnah di dalam sholat ya. Kemudian di sini mengikuti ucapan muazzin dulu ya ketika azan, lalu bersolawat kepada Nabi. Jadi ketika adzan itu jangan langsung buru-buru sholat ya, tetapi kita mengikuti ucapan muazzin ya. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kemudian ya semuanya kecuali yang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, jawabannya adalah la haula wala quwata illa billah. Kalau yang lain-lain mengikuti ya, misalnya yang lain-lainnya. Kemudian setelah selesai, nah di sini hadisnya ya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengarkan muazin, ucapkan seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersolawatlah untukku, karena siapa yang bersolawat padaku 1 kali, Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Seperti itu ya misalnya. Kemudian berdoa memohon wasilah untuk Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW, maka barang siapa yang memohon wasilah untukku, ia berhak mendapatkan syafaat ya yang ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ini dengan versi yang lain ya, riwayat yang lain adalah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Nah, jadi ini ada riwayat juga yang seperti ini ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari. Ya Allah, ya Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang tegak, berikanlah wasilah dan keutamaan dan bangkitkanlah wab'athu ya maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Bangkitkanlah Rasulullah dengan kedudukan terpuji dan sesuai yang kau janjikan. Nah ini ada versi yang lain ya doanya, misalnya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Nah kemudian berdoa di antara azan dan iqamah. Nah ini kadang kita sering lupa ya. Pokoknya antara setelah azan dan iqamah ya, bahwa dari Anas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, doa itu tidak tertolak antara azan dan iqamah. Jadi setelah azan sebelum iqamah itu berdoa ya sesuai dengan hajat kita masing-masing. Kita menginginkan misalnya kehidupan ya, misalnya perekonomian kita lebih baik, ingin diberikan rumah yang lebih layak, misalnya ini diberikan rezeki untuk membiayai putra-putri kita, misalnya ingin masuk surga, kemudian pokoknya ingin diberikan kesehatan, misalnya
ingin diberikan putra-putri yang soleh, ingin disukseskan ya dunia akhirat untuk kita dan keluarga kita, misalnya ingin diangkat derajat sama Allah Subhanahu wa taala, ingin ditingkatkan jabatan kita, misalnya menjadi wasilah jabatan kita untuk sebagai amar ma'ruf nahi munkar misalnya. Nah itu setelah adzan dan iqamah, seluruh hajat kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah tidak akan tertolak alias mustajab. Bersiwak sebelum mengerjakan sholat. Nah ini yang bersama yang tadi ya, bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, andai aku tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan untuk bersiwak setiap kali sholat. Yang tadi ya, laula an syuqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jadi idealnya bersiwak, pokoknya sebelum sholat itu bersiwak dulu. Kemudian segera sholat jika menghadapi persoalan berat dan rumit ya. Hadis dari Huzaifah bahwa Rasulullah SAW jika menghadapi persoalan yang berat, beliau segera mengerjakan sholat gitu ya. Nah kemudian membaca doa berangkat ke masjid. Nah ini ya, bahwa Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura wa min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Nah ini ya dibaca. Nah bahwa ya Allah jadikan cahaya dalam hatiku, cahaya dalam lisanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya pada pandanganku, jadikan cahaya di belakangku, cahaya di depanku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, ya Allah karunikanlah cahaya untukku. Nah ini ya, bahwa ketika kita melangkahkan kaki ke masjid ya, setiap langkah itu berlimpah pahala. Ini doanya bagus ya. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura wa min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Nah ini ya dibaca. Nah kemudian setelah jalan masuk masjid dengan kaki kanan dulu, kemudian mengucapkan bismillah wassalatu ala rasulillah ya, bahwa bersolawat kepada Rasulullah, kemudian masuk doa masjid. Boleh ya dengan versi banyak ya, ada Allah, kalau kita mah biasanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik ya, boleh juga Allahumma firli zunubi waftahli abwaaba rahmatik, ya Allah ampunilah untukku dosa-dosaku, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian mengerjakan sholat sunnah ya, 2 rakaat tahiyatul masjid, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid ya, jangan duduk sampai mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu tahiyatul masjid, untuk menghormati masjid. Kemudian mengerjakan sholat dengan sutrah ya, jadi kalau sholat itu harus ada sutrah ya, pembatas area sholat, baik berupa tiang ataupun semacamnya. Tujuannya supaya tidak ada orang yang melintas di antara sholat yang kita itu ya. Misalnya bahwa Ibnu Umar menyampaikan, jika tak menemukan tiang untuk dijadikan sutroh di masjid, ia menyuruh budaknya yang bernama Nafi untuk membelakanginya agar ia dapat menjadikannya sutroh. Pokoknya mah misalnya kalau kita sholat, simpen apa pulpen di depan teh ya, ataupun ya penghalang apapun, misalnya bisa dengan dompet kita ya, kalau misalnya bisa dengan apa, misalnya kalau di rumah kan misalnya ada sejadah, di masjid ada sejadah, kalau tidak ada tadi ya misalnya dengan pulpen atau dengan penggaris atau dengan apapun itu ya di depan kita, yang penting itu sutroh gitu. Jadi nanti orang yang akan melintas itu di luar sutroh itu ya, misalnya seperti itu. Jangan sampai sholat misalnya tidak ada penghalang misalnya. Nah kemudian mengerjakan sholat dengan sendal. Nah ini tentu saja kan kalau zaman dulu mah, zaman Rasulullah ya, memang belum ada tembok seperti sekarang ya, masjid deh memang tanah misalnya. Bahwa Abdullah bin Amr radhiyallahu an menuturkan, aku pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat dengan bertelanjang kaki maupun memakai sendal gitu ya, jadi diperbolehkan. Tapi kalau kita kan sekarang udah masjid ya, udah rapi, udah bersih gitu ya, menyesuaikan saja. Jadi tentu saja ya, misalnya kalau di masjid udah ada karpet, udah ada permadani, tidak seperti yang dulu Rasulullah lakukan gitu ya. Tapi itu bagian dari sunnah juga. Kemudian sunnah Rasul juga meluruskan dan merapatkan saf atau barisan dalam sholat.
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memegang pundak-pundak kami ya dalam sholat sembari berkata. Nah jadi Rasulullah betul-betul ya merapatkan itu, memegang pundak-pundak kami dalam sholat sambil menyampaikan istau ya, istau sufufakum, luruskan, janganlah kalian berselisih ya, hingga hati-hati kalian pun berselisih. Nah jadi merapatkan ya, pundak-pundak ini dirapatkan seperti ini gitu ya. Kemudian bacaan yang disunahkan dalam sholat. Nah ini panduan kita ya, kadang kita sholatnya apa saja gitu bacaan surah ini ada sunah-sunah ya. Kalau sholat subuh Rasulullah SAW biasa baca surah Qaf ya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu. Nah jadi surah Qaf atau surah Rum ya. Nah misalnya kemudian surah Al-Waqiah ya, idza waqa'atil waqiah laisa liwaqatiha kaziba. Kemudian At-Takwir ya, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat. Kemudian surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha ya. Kemudian dan dalam perjalanan beliau membaca surah Al-Falaq dan An-Nas ya, kalau dalam perjalanan beliau kan rusuh gitu ya. Nah jadi kalau sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat ya, ketika kita sholat subuh, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat gitu ya. Makanya di sini Rasulullah agak panjang-panjang kan di surah di sholat subuh ya, disunahkan baca surah Qaf gitu ya, Ghulibatir Rum, surah Ar-Rum, Al-Waqiah, At-Takwir, Az-Zalzalah gitu ya. Kecuali kalau dalam perjalanan beliau baca surah Al-Falaq dan An-Nas. Nah ini mudah-mudahan kita memperhatikan ya sunah-sunah Rasulullah. Kemudian kalau sholat zuhur beliau membaca surah-surah yang ada di antara An-Naba dan Ad-Duha ya, misalnya An-Naba, kemudian An-Nazi'at ya, Abasa misalnya, kemudian Abasa dan lain sebagainya gitu ya, sampai surah Ad-Duha. Kalau sholat asar sama dengan sholat duhur ya, di antara itu An-Naba ya sampai Ad-Duha. Kalau sholat maghrib beliau membaca surah-surah yang ada di antara surah Tin dan An-Nas. Ini lebih pendek ya. Kalau sholat duhur dan asar itu agak panjang ya, misalnya tadi dari amma yatasaalun, wan nazi'ati gharqa, abasa wa tawalla, wailul mutaffifin misalnya, idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat. Tetapi kalau sholat maghrib beliau membaca surah-surah yang ada di antara surah At-Tin dan surah An-Nas. Ini lebih pendek-pendek ya. Beliau juga pernah membaca surah At-Tur, surah Al-A'raf gitu ya. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur gitu ya, salat maghrib. Kemudian salat Isya beliau biasa membaca surah-surah yang ada di antara surah An-Naba dan Ad-Duha ya. Sama tadi ya dengan asar dan duhur. Beliau pernah mengatakan kepada Mu'az bin Jabal, apabila engkau mengimami orang lain ya, kan pernah ya misalnya Mu'az itu panjang gitu ya sehingga orang-orang tidak kuat gitu ya. Nah jika Rasulullah menegur ya, kalau kamu mengimami orang lain maka bacalah surah Asy-Syam, surah Al-Alaq, surah Al-Alaq gitu ya, Al-Lail misalnya, wasyamsi wadduhaha, sabbihisma rabbikal a'la, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan wal laili idza yaghsha. Nah, kalau sholat Jumat beliau biasa membaca surah Al-Jumu'ah ya. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim, dan Al-Munafiqun ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Surah Al-Munafiqun. Beliau juga biasa membaca surah Al-A'la ya, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Nah ini ya surah-surah ketika sholat Jumat mengimami itu, diantaranya surah Al-Jumu'ah, surah Al-Munafiqun, surah Al-A'la, surah Al-Ghasyiyah. Adapun bacaan dalam sholat sunnah ya, diantaranya kalau sholat sunnah subuh beliau Rasulullah biasa membaca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah ini mudah-mudahan kita perhatikan ya sunah-sunah Rasulullah ini. Kalau sholat sunnah subuh, qobliyah subuh pendek ya, di rakaat 1 Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Beliau juga pernah membaca
surah Al-Baqarah ayat 136 dan ayat Ali Imran ayat 64. Kalau witir, nah beliau SAW biasa membaca surah rakaat ke-1 Al-A'la ya, sabisma rabbikal a'la, rakaat kedua dan surah Al-Kafirun, surah rakaat ketiga Al-Ikhlas. Nah, jadi kalau kita tahajud ya, rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Kemudian setelah selesai witir, beliau baca subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, dia rubuhun quddus, rabbuna wa rabbul malaikati waruh gitu ya. Nah ini. Kemudian salat Id, kalau salat Id ya beliau biasa membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah. Beliau juga pernah membaca surah Qaf ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Nah, itu ya dalam surah Idul Adha. Nah, kemudian di antara sunnah lainnya beliau merebahkan tubuh bagian kanan setelah sholat sunat subuh. Jadi setelah qobliyah subuh ya, beliau merebahkan tubuh bagian kanannya ya. Siti Aisyah menceritakan kan Rasulullah mah tahajudnya juga hampir 5 jam ya. Nah, jadi pasti kan pas qobliyah subuh itu beliau kan sudah agak lelah ya. Sehingga ada merebahkan tubuh bagian kanan ya setelah sholat sunat subuh. Siti Aisyah menceritakan adalah Nabi bila usai mengerjakan 2 rakaat sunat subuh, beliau tidur di atas sisi kanannya. Nah, di sini rahasianya menurut Ibnu Qayyim adalah karena tidur dengan bagian kiri akan membuat tidur menjadi berat dan nyenyak. Kalau dengan bagian kanan tidak ya. Nah, jadi kemudian duduk bersila dan berzikir setelah sholat subuh. Ya, duduk bersila, berzikir. Hadis dari Anas radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, kemudian duduk berzikir ya, zikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umroh. Nah, ini ya kalau kita setelah sholat subuh ya, kemudian zikir gitu ya. Mudah-mudahan ini juga kita bagian dari ya, misalnya setelah zikir tadi ya kita isi dengan kajian, kemudian langsung setelah kajian itu sholat sunnah 2 rakaat ya. Misalnya itu kan berarti sholat syuruk ya, namanya sholat syuruk atau duha awal gitu ya. Pokoknya duha awal itu kan misalnya jam 5, biasanya 1,5 jam ya, 1,5 jam setelah sholat. Nah, kita nanti sholat sunnah syuruk ya, duha awal misalnya 2 rakaat ya. Itu maka kalau melakukan seperti itu setelah sholat zikir sampai matahari terbit, kemudian sholat sunat syuruk, maka pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Nah, dan ini sunnah yang sering kita lupakan misalnya. Nah, padahal ini adalah bahwa kita belum mampu berhaji misalnya. Kemudian ini pahalanya seperti haji dan umroh, kenapa tidak kita muliakan ya, utamakan gitu ya sunnah-sunnah ini. Nah, ini kemudian sunnah selanjutnya adalah imam mengeraskan beberapa ayat saat sholat sir. Nah, jadi ketika sholat sir ya, misalnya duhur dan asar itu sholat sir ya, yang tidak disuarakan, tapi mengeraskannya itu bukan mengeraskan seperti sholat jahar ya, misalnya sholat maghrib, subuh, isya, tapi ya seperlunya, sekedengarnya kita sendiri gitu ya. Bahwa Rasulullah SAW pernah mengimami kami, kemudian dalam sholat duhur dan asar pada 2 rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah, jadi agak kedengar sedikit ya, dan 2 surah, dan beliau terkadang memperdengarkan kami ayat ya. Ini hadis riwayat Bukhari, tetapi ukuran mengeraskan bacaan di sana tidak seperti sholat jahar, tapi sekedarnya saja maksudnya. Nah, seperti itu, bahwa sholat sir, sholat yang dikerjakan disamarkan ya, tidak dikeraskan. Sholat zuhur dan asar, sholat jahar, sholat yang bacaannya dikeraskan, sholat subuh, maghrib, dan isya. Nah, kemudian sesekali menambah bacaan surah setelah Al-Fatihah pada 2 rakaat terakhir. Ini juga ada sunnahnya ya, tapi jangan terlalu panjang seperti rakaat pertama kedua ya. Nah, misalnya pada sholat zuhur dan asar, dan di sini jadi setelah
Al-Fatihah ya pada 2 rakaat terakhir, sesekali ya, tidak mesti sesekali menambah bacaan setelah Al-Fatihah itu ya di 2 rakaat terakhir kan. Di ketentuan yang pokok kan enggak ya, tetapi sesekali Rasulullah menambah surah ya setelah Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir baik sholat zuhur dan asar. Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat zuhur ya dengan membaca sekedar 15 ayat pada 2 rakaat terakhirnya dan membaca sekedar 7 atau 8 ayat pada 2 rakaat terakhir sholat asar. Nah, di sini ya seperti itu. Kemudian meluruskan punggung ketika ruku ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, dan adalah Rasulullah SAW ya, karena Rasulullah SAW jika ruku beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menurunkannya. Jadi lurus gitu ya punggung dengan kepala, walaupun itu sulit ya, harus dilatihkan ya. Jadi beliau tidak mengangkat, tidak terlalu mengangkat, tidak terlalu menurunkan, pokoknya lurus saja seperti ini gitu ya. Nah, kemudian ini adalah sunnah Rasulullah ya, tidak memvariasikan bacaan sholat. Misalnya ya seperti bacaan ketika bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah kan ada 4 variasi ya. Robbana lakal hamdu, boleh ya, Robbana walakal hamdu, Allahumma Robbana lakal hamdu, Allahumma Robbana walakal hamdu. Nah, semuanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di sini ya ya satu aja misalnya Allahumma Robbana walakal hamdu, misalnya tidak di rakaat kedua mah misalnya Allahumma Robbana lakal hamdu, atau di rakaat ketiga Robbana walakal hamdu misalnya. Tetapi di sini ya tidak memvariasi. Kalau Allahumma Robbana lakal hamdu, beliau Allahumma Robbana lakal hamdu gitu ya. Nah, kemudian sedikit memanjangkan berdiri setelah ruku serta duduk di antara 2 sujud. Nah, di sini ya agak dipanjangkan berdiri setelah ruku ya, serta duduk di antara 2 sujud. Ukurannya kurang lebih sama dengan 1 kali ruku dan sujud gitu ya. Sebenarnya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah bersabda bahwa Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa sunnah ini banyak ditinggalkan orang ya setelah masa generasi para sahabat. Nah, jadi sedikit memanjangkan ya berdiri setelah ruku ya. Sami Allahu liman hamidah ya, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du gitu ya. Sini agak yang panjang yang dibacanya kan, itu variasi doanya banyak ya. Nah, tetapi yang sahih-sahih tentunya ya. Jadi ukurannya kurang lebih sama dengan 1 kali ruku dan sujud gitu ya, sebagaimana diriwayatkan Anas tadi ya, bahwa seperti itu. Kemudian beristighfar ketika ruku ya. Nah, jadi ketika ruku Siti Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa setelah turunnya surah An-Nasr, idza ja'a nasrullah ya, Rasulullah SAW membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Nah, ini ya subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli ya. Nah, itu diantaranya beristighfar ketika ruku gitu ya. Nah, kan dalam surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, ini ya. Kemudian berdoa dalam sujud. Banyak doa yang biasa dipanjatkan Rasulullah ya dalam sujudnya. Misalnya diantaranya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Tentunya ini setelah kita yang pokok ya, subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli, atau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, setelah subhana rabbiyal a'la, Rasulullah kan memanjangkan ya ketika sujud itu, karena sedekat-dekatnya hamba dengan Allah adalah ketika bersujud. Maka beliau melantunkan ya berbagai doa, diantaranya ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkanlah kami di atas agamamu. Kemudian tidak memanjangkan duduk tasyahud pertama. Nah, digambarkan bahwa saat duduk tasyahud pertama Rasulullah SAW seperti orang yang duduk di atas bara yang panas, di mana beliau bersegera untuk bangkit ke rakaat selanjutnya. Jadi tidak memanjangkan duduk tasyahud pertama. Kemudian menggenggam lutut kiri ya dengan tangan kiri saat tasyahud akhir. Nah, saat tasyahud akhir ya, menggenggam lutut kiri dengan tangan kiri saat tasyahud akhir ya. Hadisnya dari Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu bahwa jika Rasulullah SAW duduk tasyahud ya, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya dan tangan kirinya menggenggam lututnya. Jadi menggenggam seperti ini ya.
Jadi menggenggam lutut kiri dengan tangan kiri ketika tasyahud akhir, bahwa Rasulullah SAW ketika tasyahud beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan, ya, kalau tangan kiri menggenggam lututnya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian namanya sedikit lagi ya, ini 6:30 ya. Bahwa memandang ke arah jari telunjuk ya ketika tasyahud. Jadi mata kita kemana ketika tasyahud itu ya, kalau sedang sholat kan kita ke bawah ya, ke tempat sujud kita. Tetapi ketika tasyahud memandang ke arah jari telunjuk. Bahwa Abdullah bin Umar menuturkan tentang isyarat telunjuk Nabi dalam tasyahud ya, dan beliau memberi isyarat dengan jari yang ada setelah ibu jari ke arah kiblat, lalu beliau melemparkan pandangan ke arahnya. Nah, ini ya kan at-tahiyat ya, ketika tahiyat, nah jari ini ya, yang jari sebelah kanan ini beliau memandang ke arah jari telunjuk ketika tasyahud. Nah, seperti ini. Ini sanadnya sahih ya. Nah, meludah ke sebelah kiri 3 kali ketika was-was misalnya, atau bisikan keraguan dalam sholat. Nah, ini juga sunnah ya. Tapi tentu saja sekarang meludahnya itu jadi jangan ya seperlunya ya, jangan meludah seitunya. Jadi dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada Ali ya radhiyallahu an, yang mengadukan bahwa was-was gitu ya ketika sholat. Beliau mengatakan bahwa kalau engkau merasakannya, kan itu gangguan dari setan ya, maka mohon perlindungan kepada Allah darinya dan meludahlah ke sebelah kiri 3 kali dengan isyarat saja ya, seperti itu. Jadi cara meludahnya sedikit saja, tidak banyak, karena dapat mengganggu orang yang berada di sebelah kiri kita. Nah, diantaranya ya ini adalah terakhir ya, tidak mengerjakan sholat sunnah sampai melakukan sesuatu yang memberi jeda ya antara sholat fardu dan sholat sunnah. Ya misalnya jeda, misalnya udah sholat fardu jangan langsung sholat sunnah gitu ya, tapi jeda itu misalnya berupa ucapan, perbuatan, atau zikir dulu ya, zikir dulu. Misalnya setelah sholat kan biasa kita ya, misalnya astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, setelah zikir. Atau berpindah tempat sholat, misalnya jangan sholat wajib di sana, minimalnya bergeser 1 langkah lah ya, atau seperti apa, pokoknya bergeser. Misalnya Muawiyah radhiyallahu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk tidak menyambung satu sholat dengan sholat lainnya sampai keluar berpindah atau berbicara dulu. Misalnya jangan langsung dari sholat wajib ke sholat sunnah, tetapi tadi ya mau bergeser ataupun berbicara terlebih dahulu. Nah itu ya di antara sunnah-sunnah, nah sunnah Rasulullah SAW yang mudah-mudahan 24 jam ini kita mengarungi kehidupan itu ya, mengindahkan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah, dimudahkan ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah kami memohon kepadamu untuk dimudahkan ya untuk melakukan berbagai kebaikan, wa tarkal munkarat, dan dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan berbagai kemunkaran. Mudah-mudahan sunnah-sunnah yang Rasulullah ya pandukan kepada kita semua, kita dimampukan untuk betul-betul ya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa ya mengingat, mendoakan Rasulullah, kemudian memintakan wasilah Rasulullah, bersalawat kepada Rasulullah, sehingga kita nanti sebagai umat Nabi Muhammad yang diberikan syafaat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu saja untuk tadabbur hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kita semua, untuk memperbaiki segala ibadah kita ya, memperbaiki akidah kita, meluruskan akidah kita, kemudian ibadah kita semakin hari semakin baik, menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda kepada guru kita Al-Kalamah Bunda Dr. Haji Fenty. Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Dan untuk bersiwak ya, yang dicontohkan Rasul itu dengan siwak susur, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, sebab sunnah yang jarang dilakukan oleh
oleh orang-orang Islam itu pahalanya berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dijadikan ilmu yang bermanfaat kepada Allah, kepada kita semua. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa bi'alimna ladzi yanfa'una wa bi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana